Bab 2021. Pamer. Melihat penampilan Albert yang berlebihan, ekspresi Zhou Xinyu menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Yan Qi mengangguk. Ada apa? Tidak ada, hanya saja, kata Zhou Xinyu. Desain mobil ini terlalu mencolok. Sama sekali tidak halus atau bersahaja. Mobil domestiknya sangat kurang, bahkan tidak sebagus Audi A4 lamamu. Lin Yi. Yan Qi. Xinyu, jangan bicara omong kosong. Chen Teng segera melangkah maju, mencoba menghentikannya. Namun matanya menunjukkan sedikit rasa iri saat dia menatap Toyota Alphard putih, hampir meneteskan air liur melihatnya. Saya tidak bicara omong kosong. Lihat saja betapa berlebihannya tampilannya. Sekarang, semua mobil domestik mengikuti tren ini, desain mencolok untuk mengelabui konsumen agar membelinya, lanjut Zhou Xinyu. Ini bukan mobil dalam negeri, ini Toyota Alphard, dengan harga pasaran lebih dari 900.000 yuan, dan Anda biasanya harus membayar premi beberapa ratus ribu untuk mendapatkannya, jelas Chen Teng dengan canggung. Bukan karena dia iri pada mereka karena memiliki mobil bagus, keluarganya tidak kekurangan uang, dan saudara perempuannya mengendarai Mercedes G-Class senilai lebih dari 2 juta yuan. Perilaku Zhou Xinyu lah yang membuatnya merasa malu. Mobil ini semahal itu. Zhou Xinyu kehilangan kata-kata. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mobil yang tampak mewah itu akan begitu mahal. Bahkan diperlukan pembayaran tambahan untuk membelinya. Sekarang setelah dia melihatnya lagi, kelihatannya tidak seburuk itu. Tetapi pria yang berdiri di sebelah Yan Qi tidak mungkin lebih kaya dari sepupunya, jadi bagaimana dia bisa membeli mobil semahal itu? Mungkinkah Yan Qi yang membelinya? Atau mungkin disewa? Lagi pula, mobil seharga hampir 1 juta yuan tidaklah murah. Bibi, kalian semua pergi duluan, kami akan mengikuti di belakang. Saat mereka masuk ke mobil, ekspresi Zhou Xinyu tidak segembira sebelumnya. Sepupumu benar-benar hebat, kata Chen Teng sambil mulai mengemudi. Apa maksudmu? Zhou Xinyu bertanya dengan tidak sabar, tidak ingin Chen Teng membahas Yan Qi saat ini. Dilihat dari harga pasar saat ini, mobil itu pasti berharga lebih dari 1,3 juta yuan. Cicilan bulanannya saja sudah lebih dari 10.000 yuan, jadi tekanan finansialnya pasti signifikan. Mendengar ini, Zhou Xinyu tampaknya merasa lebih baik. Jika mobil itu dibeli dengan pinjaman, tidak ada yang perlu diirikan. Meskipun mobil tank tidak semahal itu, setidaknya lunas. Dan dengan statusnya, dia mampu membeli mobil semahal itu tetapi memilih untuk tidak membelinya karena jabatannya. Bisa jadi pinjaman, atau mungkin disewa, Zhou Xinyu berspekulasi. Dia punya rumah sendiri di Zhonghai, jadi cicilan hipotek bulanannya pasti besar. Bagaimana mungkin dia bisa mengambil pinjaman untuk membeli mobil? Baik Zhou Xinyu maupun Tang Li tidak tahu banyak tentang situasi keuangan Yan Qi. Jadi mereka tidak tahu bahwa dia tidak punya pinjaman sama sekali. Lagi pula, Yan Qi bukan orang yang suka menyombongkan diri. Dia juga sering menggunakan rumahnya sebagai jaminan pinjaman untuk berinvestasi, yang membuat status keuangannya tampak kurang mewah daripada yang sebenarnya. Hal ini membuat keluarganya percaya bahwa meskipun Yan Qi hidup berkecukupan di Zhonghai, dia mungkin tidak punya banyak uang. Kamu mungkin benar. Lagi pula, harga properti di Zhonghai tidak murah, kata Chen Teng sambil tersenyum, tidak merasa malu dengan masalah mobil itu. Ia menduga mobil itu mungkin pinjaman, atau paling banter, dibeli dengan pinjaman. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mobilnya yang sudah lunas. Di sisi lain, Lin Yi, yang mengemudi di belakang GL8, tertawa dan berbicara. Sepertinya hubunganmu dengan sepupumu tidak baik. Kamu hampir tidak pernah bicara. Itu terutama karena kepribadian kita berbeda, kata Yan Qi dengan tenang. Aku tidak punya banyak hal untuk dikatakan padanya. Setiap kali kami bertemu, aku hanya menanggapi apapun yang dia katakan. Kami tidak bisa benar-benar mengobrol. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa, dia putri bibiku, jadi aku harus menjaga hubungan baik-baik saja di permukaan. Niat bibimu cukup jelas. Setelah menikah, dia akan tinggal di Zhonghai dan mungkin akan mengandalkanmu untuk membantu. Aku sudah lama tahu itu. Itu cuma sesuatu yang harus kuhadapi, kata Yan Qi sambil menyandarkan kepalanya pada tangannya. Bibi saya memperlakukan saya seperti putrinya sendiri saat tumbuh dewasa, jadi selama dia tidak melakukan hal yang terlalu keterlaluan, saya akan membantu semampu saya. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa, merasa bahwa pendekatan Yan Qi sepenuhnya masuk akal. Perbuatan baik seharusnya mendapat pahala. Dia hanya membalas kebaikan bibinya. Tak lama kemudian rombongan tiba di sebuah restoran bernama Furong Siang. Tempatnya tidak besar, tetapi didekorasi secara unik, jelas menghususkan diri pada masakan Hunan. Bu, restoran ini sangat terkenal di Zhonghai. Tahu ibu akan datang, Chen Teng sudah reservasi 3 hari sebelumnya. Kalau ibu datang hari itu, ibu tidak akan dapat meja, celoteh Zhou Xinyu dengan gembira. Apakah Anda perlu reservasi hanya untuk makan di sini?
Tang Li, dari generasi yang lebih tua, tidak dapat memahami konsep pemesanan meja untuk makan. Baginya, sebagai pelanggan yang membayar, mengapa dia harus menunggu? Bu, ibu tidak mengerti, jelas Zhou Xinyu. Biasanya, kita harus memesan tempat seminggu sebelumnya untuk makan di sini. Tapi karena Chen Teng adalah pegawai negeri sipil, terutama di kantor industri dan komersial, yang mengawasi bisnis-bisnis ini, mereka memberinya sedikit gengsi dan mempersilakan kami masuk. Oh, begitu, kata Tang Li. Kamu baik sekali, tapi lain kali, kita makan yang sederhana saja, ya. Nggak perlu repot-repot. Itu tidak akan berhasil. Kamu tamu kami, jadi kami harus mendapatkan yang terbaik. Chen Teng berkata dengan sopan, menunjukkan statusnya sebagai pria berkualitas tinggi, kepada Yan Qi. Kalian telah bekerja sangat keras. Kami senang melakukannya. Dengan itu, Chen Teng memberi isyarat menyambut, dan menuntun Tang Li masuk. Lin Yi dan Yan Qi mengikuti di belakang, berperan sebagai latar belakang, dan merasa cukup baik terhadap Chen Teng. Kecuali sedikit sombong dan berminyak, dia cukup dapat diterima. Ketika rombongan tiba di restoran itu, mereka mendapati interiornya didekorasi dengan gaya antik, dengan perhatian besar terhadap detail. Tanpa berkata apa-apa lagi, hanya melihat dekorasinya saja, sudah jelas harganya tidak murah, karena ini merupakan bagian dari biaya. Pak, tokonya sudah penuh. Kami hanya menerima reservasi, mohon maaf. Pelayan itu, yang mengenakan congsam berbelahan tinggi, berkata dengan nada meminta maaf. Kami membuat reservasi terlebih dahulu. Zhou Xinyu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Itu dipesan oleh Tuan Chen. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Pelayan itu memeriksa sebentar perangkat di tangannya dan dengan sopan berkata, Tuan Chen, silakan ikuti saya, meja yang Anda pesan ada di dalam. Chen Teng membetulkan pakaiannya, menegakkan punggungnya, dan berbicara dengan santai. Ayo pergi. Bab 2022. Bos wanita. Dipimpin oleh pelayan, rombongan mencapai bilik paling dalam di lantai pertama. Ruangannya tidak besar, tetapi cukup untuk 5 orang tanpa terasa sempit. Setelah semua orang duduk, Chen Teng mendorong menu ke arah Tang Li. Bibi, silakan pesan apa saja. Makanan di sini enak-enak semua. Apapun boleh. Pesan saja sesuai selera anak mudamu. Zhou Xinyu tidak berdiri hormat dan mengambil menu. Saya tahu kesukaan ibu saya akan memesankannya. Zhou Xinyu dengan cepat memilih 4 hidangan dari menu, lalu menyerahkannya kembali kepada Chen Teng. Saya sudah pesan, sisanya terserah Anda. Chen Teng bersikap sopan dan tidak memesan tetapi malah menyerahkan menu kepada Yan Qi. Sepupu, lihat apakah ada yang ingin kamu makan, silakan pesan saja, kata Chen Teng sopan. Saya tidak pilih-pilih makanan, dan saya tidak makan banyak. Lagi pula, kita semua keluarga di sini, 4 piring sudah cukup, tidak perlu mubazir. Mendengar kata-kata Yan Qi, Chen Teng agak terkesan. Sepupu Xinyu memang hemat, menyarankan bahwa 5 orang hanya makan 4 hidangan benar-benar merupakan pola pikir seorang ibu rumah tangga. Itu tidak akan berhasil. Kita berlima, 4 hidangan saja tidak cukup, kata Chen Teng sambil tersenyum. Saya akan memesan beberapa lagi. Dengan mudah dan akrab, Chen Teng memesan 4 hidangan lagi, sehingga totalnya menjadi 8, yang merupakan pesta yang luar biasa. Silakan tunggu sebentar. Setelah menerima pesanan, pelayan itu pergi sambil tersenyum, mempertahankan sikap sopan tanpa ada tanda-tanda ketidaksabaran. Pada saat yang sama, seorang wanita jangkung dan anggun masuk dari luar. Wanita itu, kemungkinan berusia 30-an, mengenakan gaun setelan ketat berwarna merah menyala, dengan rambut diikat rapi, memancarkan aura yang sangat profesional. Namun, yang paling mencolok darinya adalah bentuk tubuh montoknya, yang benar-benar menakjubkan. Nama wanita itu adalah Yun Su, dan dia adalah pemilik Furong Xiang. Di kalangan atas masyarakat Zonghai, dia cukup terkenal, memiliki koneksi mendalam di antara banyak pejabat tinggi dan pedagang kaya, bahkan mendapat gelar sosialita papan atas Zonghai. Yun Su sendiri tidak keberatan dengan gelar ini, malah, dia menerimanya. Nona Yun. Melihat wanita berbaju merah itu, pelayan itu membungkuk sedikit dan menyapanya. Bagaimana bisnismu malam ini? Yun Su bertanya dengan santai. Semuanya berjalan lancar. Semua tamu undangan sudah datang, dan seperti kata manajer, tempat ini penuh dengan tamu kehormatan, jawab pelayan itu sambil tersenyum. Bagus, terima kasih atas kerja kerasmu. Anda terlalu baik, Nona Yun. Yun Su mengangguk dan tidak berlama-lama di lantai pertama, malah menuju ke atas. Namun, saat dia mencapai peron di lantai 2, Yun Su tiba-tiba berhenti. Kilatan ketajaman terpancar di matanya. Dia telah melihat sesosok tubuh di meja di dalam yang tidak bisa dia abaikan. Dia yakin bahwa pria yang duduk di sudut, sambil menatap teleponnya, adalah Lin Yi, Presiden Lingyun Group. Identitas Lin Yi cukup dirahasiakan.
Selain kalangan elit bisnis papan atas, hampir tidak ada yang tahu bahwa ia adalah Presiden Lingyun Group. Sebagian besar percaya bahwa Qixian Zhao adalah presiden yang sebenarnya. Namun kenyataannya, pemuda luar biasa itulah yang sebenarnya menjadi dalang di balik Lingyun Group. Kehadirannya lah yang telah mendorong Lingyun Group ke puncak. Yunsu tidak habis pikir kenapa orang setinggi Lin Yi mau datang ke tempat makannya. Kualitas tempat itu sama sekali tidak sebanding dengannya. Rasanya seperti membayangkan Tuan Ma, seorang miliarder, bersantap di kedai mie kecil di waktu luangnya. Sambil memikirkan itu, Yunsu melirik orang lain di meja Lin Yi. Dilihat dari pakaian mereka, mereka tampak seperti orang biasa dan tidak menunjukkan rasa hormat khusus terhadapnya. Tampaknya mereka tidak tahu identitasnya. Kalau tidak hanya di Zonghai, tetapi di seluruh Huaxia, tak seorang pun dapat makan malam bersamanya dengan sikap setenang itu. Senyum mengembang di sudut mulut Yunsu, kilatan kelicikan terlihat di matanya. Nona Yun, Anda di sini. Saat Yunsu sedang mengamati Lin Yi, dia mendengar seseorang menyapanya di dekatnya. Ketika mendongak, dia melihat bahwa itu adalah manajernya. Jangan pergi dulu, aku punya pertanyaan untukmu. Ada apa, Bu Yun? Tanya manajer itu sambil mencondongkan tubuhnya. Yunsu menunjuk ke meja Lin Yi. Siapa yang memesan meja A17? Restoran itu memiliki sistem reservasi, jadi dengan pemeriksaan cepat, mudah untuk mengetahui siapa yang memesan meja. Informasi ini sangat penting bagi Yunsu. Jika Lin Yi memesan meja secara pribadi, dia perlu menunjukkan rasa terima kasihnya. Sebentar, aku akan memeriksanya. Manajer itu mengeluarkan sebuah perangkat yang menyerupai telepon seluler dan memeriksanya, sambil berkata. Itu dipesan oleh seseorang bernama Chen Teng. Kamu masih ingat namanya? Dia pegawai negeri sipil di sektor industri. Saya pikir dia mungkin berguna di masa depan, jadi saya memberinya prioritas pemesanan, itulah sebabnya saya mengingatnya. Jadi dia hanya seorang pegawai negeri sipil kecil. Nona Yun, haruskah kita memberi meja itu perhatian khusus, mungkin mengirimi mereka hidangan gratis atau semacamnya? Aku akan mengurus ini, ikuti saja arahanku. Sementara itu, setelah memesan, Chen Teng mulai mengobrol. Pelayanan di kota besar ini sangat bagus, kata Tang Li pelan. Di kota tingkat ketiga kami, jika Anda terlalu lama memesan, pelayan akan memutar mata mereka. Hal semacam ini memang terjadi di kota-kota lain, tapi jarang terjadi di Zonghai, ujar Chen Teng. Sebenarnya, saya rasa orang-orang yang meremehkan orang lain ada di mana-mana. Pelayan di sini bersikap sangat sopan kepada kami karena dia tahu Chen Teng adalah pegawai negeri sipil. Kalau tidak, dia tidak akan begitu sopan. Saat berbicara, Zhou Xinyu praktis mengangkat hidungnya ke udara. Memang, pekerjaan PNS itu stabil, dengan penghasilan tetap apapun kondisinya. Agak lebih baik daripada pekerjaan lain. Jelas bahwa Tang Li cukup puas dengan pekerjaan Chen Teng. Tentu saja, dan ini bukan hanya tentang stabilitas pekerjaan, tunjangannya juga bagus. Kalau ke rumah sakit, biaya pendaftaran dan pemeriksaan semuanya ditanggung, jadi biayanya tidak banyak, tambah Zhou Xinyu. Berbeda dengan mereka yang bekerja di luar, yang pekerjaannya mungkin tampak terhormat dan penghasilannya bagus, tetapi sama sekali tidak stabil. Saya punya teman yang memulai bisnis beberapa tahun yang lalu. Awalnya berjalan lancar, menghasilkan jutaan dolar setiap tahun, tetapi tahun lalu ia tiba-tiba kehilangan segalanya. Bukan hanya tidak menghasilkan uang sama sekali, tetapi ia juga kehilangan lebih dari 2 juta dolar, dan sekarang ia harus naik bus kemana-mana, sungguh bencana. Duduk di dekatnya, Lin Yi, sambil bermain ponsel, menangkap sindiran halus Zhou Xinyu. Dia jelas-jelas mengejek pekerjaan Yan Qi, meskipun metode ejekannya cukup kasar. Secara naluriah, Lin Yi melirik Yan Qi dan melihat bahwa dia masih tersenyum, tidak terpengaruh oleh ucapan tersebut. Setiap pekerjaan punya kelebihannya masing-masing, dan Anda tidak bisa menggeneralisasi, kata Tang Li. Kenapa kamu tidak bisa menggeneralisasi? Zhou Xinyu membalas, sedikit merasa kesal. Apa yang baru saja saya sebutkan hanyalah sebagian kecil. Keuntungan terbesar menjadi pegawai negeri sipil adalah memiliki status sosial tertentu. Misalnya, membuat reservasi, yang lain perlu memesan seminggu sebelumnya, tetapi Chen Teng hanya perlu menelepon, dan dia mendapatkan prioritas pemesanan. Tidak semua orang memiliki pengaruh seperti itu. Bab 2023. Kartu. Yan Qi tersenyum tipis sambil menyeruput tehnya dan berpikir dalam hati. Kalau saja Lin Yi yang makan di sini, pemilik restoran mungkin akan mengosongkan tempat itu hanya untuk menyambutnya sendirian. Apakah menjadi pegawai negeri benar-benar menguntungkan? Tanya Tang Li. Saya selalu berpikir keuntungan terbesar adalah keamanan kerja. Itu pandangan yang sangat sempit, sela Zhou Xinyu. Sejujurnya, aku tidak tahu banyak tentang hal-hal ini, tapi kamu akan mengerti nanti. Kemanapun kamu pergi, orang-orang akan mengagumimu, dan mereka akan jauh lebih sopan. Kedengarannya cukup bagus, jawab Tang Li,
agak mengerti. Pada saat ini, manajer restoran mendekat sambil tersenyum, dan Chen Teng bertanya. Ada masalah? Nah, Bu Yun kita bilang kalau ruang makan di lantai 1 kurang nyaman, jadi dia sudah mengatur agar kamu pindah ke ruang pribadi di lantai 3. Kamar pribadi. Chen Teng terkejut. Ya, karena terlalu berisik di lantai pertama. Chen Teng ragu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Nona Yun baik sekali. Kami di sini hanya untuk makan bersama keluarga, tidak perlu repot-repot. Nona Yun bersikeras bahwa kalian adalah tamu terhormat, dan makan di lantai pertama akan sangat tidak sopan. Kalau begitu, tolong ucapkan terima kasih kepada Nona Yun atas nama saya. Tentu saja. Manajer itu memberi isyarat mengundang. Silakan, ikuti saya. Terima kasih. Chen Teng berdiri sambil tersenyum, menoleh ke arah Yan Qi dan Tang Li. Sepupu, Bibi, pemilik Furong Xiang memberi kita perlakuan istimewa dengan menawarkan kamar pribadi. Ayo kita naik sekarang. Mata Zhou Xinyu berbinar. Meskipun mereka belum menikah, ia merasa bangga dengan situasi seperti ini. Mereka benar-benar memberi kita kamar pribadi. Orang-orang di meja sebelah terkejut melihat Chen Teng dan yang lainnya dipindahkan ke ruang pribadi. Ada apa ini? Furong Xiang cuma bisa reservasi, kalau sudah dapat meja, gimana bisa mereka pindah begitu saja di tengah makan? Kau tidak tahu, kan? Furong Xiang selalu menyediakan 3 kamar pribadi untuk pejabat tinggi dan orang kaya. Aku yakin mereka akan menginap di salah satu kamar khusus itu. Mendengar ini, perhatian semua orang tertuju pada Chen Teng. Mereka menyadari bahwa kelompok itu sedang menuju ke salah satu ruangan pribadi eksklusif di lantai atas. Siapa sangka, pria ini pasti istimewa, sangat mengesankan. Kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya, atau mengukur lautan dengan gantang. Kita seharusnya tidak pernah menilai orang dari penampilannya. Tepat sekali, aku harus lebih berhati-hati ke depannya. Kita tidak pernah tahu kapan kita bisa menyinggung perasaan orang penting. Mendengar gumaman di sekelilingnya, Chen Teng secara naluriah menegakkan punggungnya, merasakan gelombang kebanggaan. Bu, lihat itu. Menantu ibu punya banyak koneksi, kata Zhou Xinyu. Sulit untuk tetap bersikap rendah hati. Tang Li benar-benar terkesan sekarang. Ia tidak pernah menyangka seorang pegawai negeri sipil bisa mempunyai pengaruh yang sedemikian besar, cukup untuk membuat orang lain ingin menjilatnya. Namun orang yang paling terkejut adalah Yan Qi. Dia telah cukup lama berada di sini untuk memahami beberapa dinamika yang terjadi di sini. Pegawai negeri sipil memang memiliki pekerjaan yang baik, tetapi ada aturan-aturan tertentu yang tidak tertulis dalam jajaran mereka. Semakin kecil wilayahnya, semakin tinggi pula nilai pegawai negeri sipilnya. Sebaliknya, di kota seperti Zonghai, mereka tidak terlalu istimewa, bahkan bisa dibilang biasa saja. Ambil contoh, manajer perusahaan. Jika sebuah papan reklame jatuh dan menewaskan 10 orang, 9 diantaranya kemungkinan adalah manajer, dan 1 orang sisanya kemungkinan adalah wakil presiden. Tetapi mengapa pemilik Furong Xiang menunjukkan begitu banyak rasa hormat dengan menawarkan kamar pribadi? Chen Teng seharusnya tidak memiliki pengaruh sebesar itu. Tak lama kemudian, rombongan itu dibawa ke ruang pribadi di lantai 3. Dibandingkan dengan lantai pertama, lingkungan di sini berada pada tingkat yang benar-benar berbeda, sangat mewah, dan dekorasinya tampak lebih mewah. Dipimpin oleh manajer, mereka berlima memasuki ruang pribadi di lantai 3. Begitu mereka masuk, Zhou Xinyu terpikat oleh dekorasinya yang mewah. Ruang pribadi itu luasnya lebih dari 100 meter persegi, dihiasi dengan layar antik, ornamen batu giok, masing-masing bernilai mahal. Dan yang lebih menakjubkan lagi, ada gunung buatan kecil dengan air mengalir dan ikan koi, sebuah tatanan yang sempurna. Silakan duduk. Saya akan turun untuk memeriksa pesanan Anda dan memastikan dapur mempercepat prosesnya, kata manajer itu dengan sopan. Baiklah, terima kasih. Dengan senang hati. Manajer itu membungkuk sedikit sebelum menutup pintu dengan hati-hati dan pergi. Bagi Zhou Xinyu, adegan ini merupakan lambang kerendahan hati. Mereka terintimidasi oleh status pacarnya. Teng, kamu hebat. Kamu bahkan tidak perlu melakukan apapun, dan mereka memindahkan kita ke kamar pribadi yang begitu megah. Kamu benar-benar hebat, kata Zhou Xinyu penuh semangat. Chen Teng juga sedikit bingung, karena kamar pribadi itu begitu mewah hingga terasa tidak nyata. Tidak apa-apa, sungguh, kata Chen Teng, berusaha terlihat tenang. Ketika saya makan malam bersama atasan saya, tempatnya selalu memenuhi standar ini. Saya sedang mempertimbangkan untuk berhenti dari pekerjaan saya dan belajar untuk ujian pegawai negeri sipil agar saya dapat menikmati perlakuan seperti ini di masa depan. Zhou Xinyu berkata, jauh lebih baik daripada berjuang di luar sana. Itu bisa dilakukan, dan dengan koneksi yang saya miliki, selama Anda lulus ujian tertulis, wawancara hanya akan menjadi formalitas belaka. Setelah mengatakan ini, Chen Teng menatap Yan Qi. Sepupu, pernahkah kau mempertimbangkannya? Kau juga bisa mencobanya.
Pekerjaan saya saat ini gajinya bagus, jadi saya belum memikirkannya, jawab Yan Qi sambil tersenyum. Sepupu, kamu harus mengerti bahwa ini adalah kesempatan seumur hidup, kata Zhou Xinyu. Kamu mungkin merasa pekerjaanmu baik-baik saja sekarang, tapi 10 atau 20 tahun lagi, siapa tahu. Kamu perlu merencanakan masa depan. Baiklah, aku akan memikirkannya. Kalau kamu memutuskan untuk mencobanya, beritahu aku. Aku tidak bisa menjanjikan segalanya, tapi aku pasti bisa membantu untuk wawancaranya. Oke. Yan Qi menyesap tehnya, tidak ingin melanjutkan topik, tetapi dia tidak dapat menahan senyum dalam hati. Dengan status Lin Yi di Zonghai, dia dapat dengan mudah mengatur agar Lin Yi ditempatkan dimanapun yang diinginkannya hanya dengan sepatah kata. Dan meskipun dia tidak ingin bekerja lagi, sepertinya dia tidak perlu bekerja. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyebutkannya, dan dia bisa dengan mudah memberikan beberapa juta kepadanya, untuk apa bekerja sama. Namun, di mata Zhou Xinyu, sikap Yan Qi memiliki arti lain. Dia telah mengalah dan cemburu padanya karena memiliki pacar yang hebat. Tok, tok, tok. Tak lama kemudian, pintu ruang pribadi itu diketuk, dan manajer pria masuk bersama beberapa pelayan. Satu persatu, mereka meletakkan lebih dari 20 hidangan di atas meja, bersama dengan 2 botol anggur merah. Hampir tidak ada cukup ruang di meja untuk semuanya. Melihat hidangan yang begitu mewah, Chen Teng dan Zhou Xinyu terkejut. Kenapa banyak sekali hidangannya? Padahal kita belum pesan banyak. Bab 2024. Hadiah rahasia dalam hidup. Baiklah, selain hidangan yang Anda pesan, hidangan lainnya dan 2 botol anggur merah ini adalah hadiah dari Nona Yun kami, kata manajer pria itu sambil tersenyum. Selain itu, Bu Yun juga bilang kalau dia akan datang nanti untuk bersulang. Dia datang untuk bersulang. Mata Zhou Xinyu berbinar tak percaya. Seberapa besar rasa hormat yang dibutuhkan untuk itu? Apakah Chen Teng benar-benar berpengaruh? Nona Yun kami bilang begitu, tapi untuk yang lainnya, saya tidak yakin. Manajer pria itu memberi isyarat sopan, silakan nikmati makanannya. Kalau ada yang tidak sesuai selera Anda, beritahu saya, dan saya akan memperbaikinya. Baiklah, terima kasih. Terima kasih kembali. Dengan itu, manajer pria itu tidak tinggal lebih lama di ruang pribadi itu dan berbalik untuk pergi. Bibi, sepupu, semua hidangan sudah ada di sini, jadi mari kita makan sebelum dingin, kata Chen Teng, merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. Tentu, tentu. Melihat meja yang penuh dengan hidangan dan 2 botol anggur, masing-masing harganya lebih dari 20.000, Yan Qi bingung. Tampaknya Chen Teng tidak mempunyai pengaruh sebesar itu. Bu, cobain daging babi rebus ini, enak banget, kata Zhou Xinyu. Daging babi rebus terlalu berminyak. Dokter bilang aku tidak boleh makan yang terlalu berminyak, kamu saja. Aku akan makan yang lain. Oh, ngomong-ngomong soal dokter, itu mengingatkanku, kata Chen Teng sambil meletakkan sumpitnya. Saya sudah mengatur semuanya dengan pihak rumah sakit. Dokternya ada di rumah sakit Huasan, jadi Anda tidak perlu antre. Anda akan langsung diperiksa begitu tiba, sangat praktis. Rumah sakit Huasan. Lin Yi bergumam pada dirinya sendiri, tidak menyangka bahwa Chen Teng akan memiliki koneksi di rumah sakit Huasan. Bibi Yan Qi memiliki masalah jantung, yang akan melibatkan departemen kardiologi, yang merupakan wilayahnya sendiri. Lin Yi bertanya-tanya siapa yang telah diatur oleh Chen Teng untuk perawatan tersebut. Saya tahu rumah sakit Huasan, kata Tang Li. Itu rumah sakit terkenal, dan selalu tayang di TV, tapi ku dengar biaya medisnya cukup mahal. Mungkin kita harus pergi ke rumah sakit lain. Mendengar Tang Li menyebutkan uang, Chen Teng terkekeh. Bibi, jangan khawatir, aku sudah mengurus semuanya, tidak akan menghabiskan banyak biaya. Tidak banyak. Tang Li skeptis. Rumah sakit kan semua lembaga publik, kita tidak bisa menegosiasikan harga. Saya tidak punya asuransi kesehatan, jadi berobat ke rumah sakit sebagus itu biayanya setidaknya puluhan ribu. Kau terlalu banyak berpikir, Chen Teng bersandar di kursinya, memancarkan aura percaya diri. Biasanya, pergi ke rumah sakit seperti Huasan memang mahal, tapi karena saya kenal dokter di sana, Anda tidak perlu membayar biaya perawatan. Mungkin ada sedikit biaya untuk tes, tapi itu harga yang terjangkau bagi orang biasa, jadi tenang saja, Anda tidak akan menghabiskan 1.000 yuan. Benarkah? Kamu bisa berobat dengan biaya kurang dari 1.000 yuan. Tang Li terkejut. Jumlah itu bahkan tidak akan cukup di rumah sakit di kota lapis ketiga mereka. Chen Teng adalah calon menantumu, dia tidak akan berbohong kepadamu tentang hal seperti ini, kata Zhou Xinyu dengan bangga. Kamu harus percaya pada kemampuannya. Baiklah, baiklah, aku percaya padamu, kata Tang Li sambil tersenyum. Menabung selalu merupakan hal yang baik, apapun situasinya. Sepanjang diskusi ini, Lin Yi tetap diam. Karena Yan Qi yang bertanggung jawab atas situasi ini,
dia memutuskan untuk mengikuti arahannya tanpa terlalu terlibat. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang apapun, langsung saja jalani perawatannya, kata Zhou Xinyu. Dan kau sudah melihatnya sendiri, Chen Teng datang ke sini untuk makan, dan meskipun dia tidak kenal pemiliknya, mereka tetap menyajikan semua hidangan ini untuk kita. Saat kita pergi ke rumah sakit, dengan temannya di sana, rasanya akan lebih enak lagi. Kau bahkan mungkin tidak menghabiskan 1.000 yuan. Itu akan luar biasa. Pada saat ini, Chen Teng merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Ia tak menyangka kedatangannya ke sini untuk makan akan mendapat penghormatan setinggi itu dari pemiliknya. Saat ia datang untuk bersulang, ia harus membalasnya. Di masa depan, dia pasti akan memberinya perhatian khusus sebagai bentuk kesopanan. Tok, tok, tok. Tepat saat Chen Teng tengah asyik menikmati kepuasannya sendiri, pintu ruang pribadi itu diketuk, dan dia pun menjawab. Pintu terbuka, dan Yun Su masuk bersama manajer pria. Penampilan Yun Su membuat Chen Teng terpesona. Wanita di hadapannya hampir sama tipenya dengan Yan Qi, sangat cantik, dengan sosok yang memikat, seorang penyihir duniawi sejati. Kalau saja dia bisa memeluknya, pasti perasaan itu akan luar biasa. Semuanya, ini pemilik Furong Xiang, Nona Yun Su. Kelompok itu dengan cepat memahami bahwa wanita anggun itu pasti pemilik Furong Xiang begitu dia muncul. Nona Yun, senang bertemu denganmu, Anda terlalu baik. Kata Chen Teng sambil berdiri dan menuangkan segelas anggur untuknya. Tenang saja, saya orangnya jujur. Nanti, saya akan menangani urusan bisnis apapun yang berkaitan dengan industri dan perdagangan di restoran Anda. Anda tidak perlu khawatir apapun. Yun Su tersenyum dan mengangguk, terima kasih banyak, Tuan Chen. Lalu dia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan mengangkatnya ke arah Lin Yi. Tuan Lin, terima kasih telah bersantap di Furong Xiang. Atas nama seluruh staf di sini, saya ingin bersulang dan semoga Anda menikmati hidangannya. Hah! Chen Teng dan Zhou Xinyu keduanya tercengang. Di antara semua orang di sini, Lin Yi adalah yang paling tidak mencolok. Mengapa pemilik Furong Xiang bersulang untuk pacar Yan Qi? Lin Yi dan Yan Qi sama terkejutnya. Lin Yi mengamati Yun Su, yakin bahwa dia tidak mengenalnya. Mengapa dia menawarinya bersulang? Itu tidak masuk akal. Tapi seperti kata pepatah, jangan pukul seseorang yang sedang tersenyum padamu. Karena dia datang untuk bersulang, bersikap acuh tak acuh saja tidak pantas. Yan Qi yang mengerti situasi itu, menuangkan segelas anggur untuk Lin Yi, yang menerimanya dan dengan lembut bersulang dengan Yun Su. Terima kasih atas keramahannya. Anda baik sekali, Tuan Lin. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk mengundang Anda makan malam di Furong Xiang, kata Yun Su sambil tersenyum. Saya sudah memberitahu staf bahwa Anda tidak perlu reservasi lagi di masa mendatang. Kami akan selalu menyediakan kamar pribadi untuk Anda, dan berapapun biaya yang Anda keluarkan, semuanya gratis. Mendengar ini, Chen Teng dan Zhou Xinyu bertukar pandang bingung, tidak dapat berbicara. Mereka tidak menyangka bahwa alasan mereka diberi ruang pribadi dan begitu banyak hidangan bukanlah karena mereka. Itu semua karena pria ini. Anda baik sekali, kata Lin Yi sopan, meskipun dia tidak berniat kembali makan di sini. Seperti kata pepatah, setiap hadiah dalam hidup datang dengan harga tersembunyi. Tindakan Yun Su pasti memiliki motif tersembunyi, dan Lin Yi memahami interaksi sosial dengan sangat baik. Bab 2025. Langit-langit seorang pria. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih sebelumnya, Tuan Lin, atas kehadiran Anda yang terhormat. Dengan itu, Yun Su menghabiskan minumannya sekaligus dan berkata dengan sopan. Tuan Lin, saya tidak akan mengganggu Anda lagi saat makan malam bersama keluarga. Jika Anda membutuhkan sesuatu selama makan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Baiklah, terima kasih. Setelah beberapa percakapan sopan, Yun Su dan manajer pria itu meninggalkan ruangan pribadi. Kemudian, manajer itu bertanya dengan suara pelan. Nona Yun, Anda memberinya diskon sebesar itu, bagaimana kalau dia membawa orang ke sini untuk makan dan minum berlebihan di masa mendatang? Sebagai seorang manajer, instingnya adalah mempertimbangkan situasi dari perspektif keuangan. Jangan khawatir, dia tidak akan kembali ke sini untuk makan, jawab Yun Su. Saya hanya bersikap sopan. Tapi sejujurnya, saya tidak keberatan kalau dia kembali, saya tidak kekurangan uang. Dia tidak akan kembali, tanya manajer itu dengan bingung. Tidak, Furong Xiang tidak memenuhi standarnya. Tidak sesuai standarnya. Ini Furong Xiang yang sedang kita bicarakan. Panduan Michelin bahkan akan memberi kita bintang. Manajer itu agak kesal. Lagi pula, meskipun dia pilih-pilih soal makanan, dengan statusmu, Nona Yun, aku tak percaya dia tidak memperhatikanmu. Yun Su tersenyum, ada sedikit ekspresi merendahkan diri di wajahnya. Di lingkunganmu, aku mungkin orang penting, tapi di dunianya, aku bukan apa-apa. Secara naluriah, Yun Su melirik kembali ke kamar Lin Yi.
Kau pasti melihat wanita yang duduk di sampingnya, kan? Penampilannya tidak kalah denganku, kan? Sejujurnya, kalau soal wanita di sekitarnya, siapapun mungkin bisa mengungguliku, jadi aku sebenarnya biasa saja. Jangan terlalu mengagumiku. Manajer itu sedikit menggigil. Benarkah? Tentu saja, kata Yunsu dengan tenang. Status dan pengaruhnya jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Kalian harus bercita-cita tinggi. Dialah puncak bagi kalian. Berusahalah untuk menjadi seperti dia. Manajer itu melirik Lin Yi dan tiba-tiba merasa sangat hormat padanya. Sementara itu, suasana di ruang pribadi itu tegang dan canggung. Yan Qi memakan makanannya dengan tenang, sambil menebak sebagian besar kejadian. Wanita bernama Yunsu itu halus dalam tindakan dan perkataannya, jelas seseorang yang berpengalaman dalam interaksi sosial. Dia pasti mengetahui identitas Lin Yi dari suatu sumber, itulah sebabnya dia bertindak seperti itu. Yan Qi menganggap situasi ini cukup lucu. Ternyata semua perlakuan istimewa yang mereka terima adalah karena Lin Yi. Kenapa nggak ada yang makan? Ayo makan sebelum makanannya dingin. Tang Li berkata, mencoba meredakan ketegangan. Lagi pula, Chen Teng adalah pacar putrinya, dan dia tidak ingin Chen Teng merasa malu. Ya, ayo makan. Chen Teng segera menahan rasa tidak nyamannya dan berusaha terlihat tenang saat ia mengajak semua orang untuk makan. Namun Zhou Xinyu tidak bisa menerimanya begitu saja. Dia mengira pacarnya lebih unggul dari orang lain, tetapi ternyata pacar Yan Qi jauh lebih berbakat. Tapi siapakah sebenarnya dia? Bukankah dia hanya anak laki-laki yang cantik? Bagaimana mungkin dia begitu dihormati oleh pemilik Furong Xiang? Sepupu, apa pekerjaan suamimu? Sepertinya dia punya pengaruh yang cukup besar. Zhou Xinyu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia seorang polisi yang bertugas di kantor polisi Xinsan, jawab Yan Qi. Oh, seorang polisi. Zhou Xinyu merasa sedikit lega, dia hanya seorang polisi. Rasanya tidak terlalu mengesankan. Dia seharusnya tidak bisa mengalahkan pacarnya. Tidak heran dia begitu dihormati, dia seorang polisi, kata Chen Teng sambil mengangkat gelasnya. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk saling mengenal lebih baik. Kita harus tetap berhubungan. Lin Yi mengangguk tetapi tidak banyak bicara atau bahkan mengangkat gelasnya. Chen Teng sedikit mengernyit, heran karena Lin Yi tidak bersikap lebih sopan. Dia agak sombong. Xinyu, kenapa kamu tidak makan? Bukankah kamu bilang kamu lapar di mobil? Tanya Tang Li. Aku kenyang, jawab Zhou Xinyu datar. Mengetahui bahwa pacar Yan Qi adalah seorang polisi membuat keuntungan Chen Teng tampak kurang signifikan, dan kejadian sebelumnya membuatnya merasa kecewa. Dia tidak merasa ingin makan lagi. Kamu baru saja makan, makanlah sedikit lagi. Saya sedang diet. Saya tidak bisa makan terlalu banyak, kata Zhou Xinyu. Bu, ibu juga harus selesai. Kita harus istirahat lebih awal malam ini karena besok harus ke rumah sakit. Lin Yi mengangkat sebelah alisnya, melirik Zhou Xinyu. Ibunya bahkan belum selesai makan, dan sepupunya ini sudah bicara soal pergi. Kecerdasan emosionalnya benar-benar kurang. Kalau suatu saat dia bekerja di kantor pemerintah, dia mungkin tidak akan tahu apa yang akan menimpanya saat keadaan menjadi buruk. Aku sudah cukup. Tang Li meletakkan sumpitnya, tidak berniat makan lagi. Yan Qi menatap Lin Yi, seolah menanyakan pendapatnya. Aku juga kenyang. Ayo berangkat sekarang. Kita harus ke rumah sakit besok, jadi sebaiknya kita istirahat lebih awal, kata Chen Teng. Tapi Bibi, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku akan pergi bersamamu besok dan memastikan semuanya ditangani dengan sempurna. Oh, terima kasih banyak. Dengan senang hati. Chen Teng menyalakan sebatang rokok dan berdiri. Ayo pergi. Aku sudah pesan hotel, jadi kita bisa pergi sekarang. Kita tidak perlu hotel. Kita akan menginap di rumah Yan Yan. Kita sudah membicarakan ini sebelumnya, kata Tang Li. Tidak apa-apa. Kita semua keluarga, jadi menginap di rumah sepupu juga sama menyenangkannya. Chen Teng tidak keberatan di mana mereka menginap. Lagi pula, itu akan menghemat uangnya. Kelompok itu berdiri dan meninggalkan ruangan pribadi, menuju ke bawah. Di lantai pertama, beberapa pengunjung mengenali Chen Teng dan mulai berbisik satu sama lain. Itu orangnya keren banget. Datang ke sini untuk makan, dan mereka memindahkannya ke kamar pribadi di lantai 3 secara gratis. Itu pengaruh yang luar biasa. Aku iri sekali. Aku berharap bisa seperti itu suatu hari nanti. Pada saat itu, Yunsu menyusul mereka dari belakang. Tuan Lin, Anda pergi secepat ini. Apakah ada yang kurang memuaskan bagi Anda? Makanannya enak sekali. Kami hanya punya urusan lain, jadi kami akan pergi keluar. Aku mengerti, kata Yunsu. Kalau begitu, saya menantikan kunjungan Anda berikutnya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Anda tidak perlu lagi melakukan reservasi di sini, dan tagihannya akan selalu ditanggung sendiri. Lebih baik tidak.
Kamu kan menjalankan bisnis, dan ada biaya yang harus dikeluarkan, aku tidak bisa makan gratis begitu saja. Jangan bilang begitu. Menerimamu makan bersama kami adalah suatu kehormatan bagi tempat kami yang sederhana ini. Menawarkan makanan gratis adalah hal terkecil yang bisa kami lakukan. Baiklah, terima kasih. Mendengar percakapan itu, para pengunjung restoran yang ada di sekitar tercengang. Ada apa ini? Jadi pemiliknya jadi nggak sopan gara-gara cowok berkacamata itu. Aku juga salah. Ternyata yang paling hebat itu cowok ganteng itu. Kalau bukan karena ini, aku pasti mengira dia cuma anak yang cantik. Siapa sangka dia menyembunyikan begitu banyak hal. Nah, itulah yang mereka maksud dengan, Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Berdiri agak jauh, ekspresi Chen Teng menjadi gelap saat dia mendengar celoteh itu. Tetapi tidak ada yang dapat dikatakannya, karena hari ini, dia benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan orang itu. Namun, Chen Teng sudah mengambil keputusan. Meski hari ini sedikit merugikan, itu hanya sementara. Dari segi kemampuan secara keseluruhan, Lin Yi masih belum setara dengannya. Tidak perlu merasa patah semangat. Besok di rumah sakit, dia akan memastikan semuanya berjalan lancar, dan dia akan mendapatkan kembali wajahnya yang hilang. Bab 2026. Tidak kuat atau dilengkapi dengan baik. Setelah bertukar beberapa kata sopan dengan Yun Su, rombongan meninggalkan Furong Xiang dan berkendara ke rumah Yan Qi. Ketika Chen Teng dan Zhou Xinyu melihat apartemen besar Yan Qi, yang luasnya lebih dari 200 meter persegi, mereka sedikit terkejut. Mengingat harga properti di Teluk Lingxi, apartemen sebesar itu pasti bernilai setidaknya 40 juta yuan. Bahkan dengan hipotek, pembayaran bulanannya akan mencapai ratusan ribu. Tidak banyak yang mampu membelinya, jadi mereka berasumsi bisa disewa. Sesampainya di rumah Yan Qi, mereka mengobrol sebentar sebelum Lin Yi berdiri dan pergi. Yan Qi mengantarnya ke lift. Karena bibiku akan tinggal di sini beberapa hari ke depan, aku tidak bisa mengundangmu. Tapi jangan khawatir, aku akan menebusnya nanti. Setelah mengatakan ini, Yan Qi mencium pipi Lin Yi dengan cepat. Jangan khawatir, kamu tidak akan bisa lepas dariku. Lin Yi menepuk-nepuk bokong Yan Qi dengan nada bercanda dan meremasnya sedikit, mendorong Yan Qi untuk memarahinya dengan nada bercanda sebelum meninggalkan rumahnya. Setelah keluar dari gedung, Lin Yi memutuskan untuk tidak pergi kemanapun selain mengunjungi Wang Ying, karena sudah lama sejak terakhir kali dia melihatnya. Akan tetapi, setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa dia paling jarang melihat Li Chuan, jadi dia mengubah rutenya dan menuju ke tempatnya. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengannya dalam waktu terbatas yang dimilikinya. Kakak Lin, kamu kembali. Ketika Lin Yi membuka pintu dan masuk, dia mendapati Kiao Xin juga ada di sana. Gaun tidurmu terlalu pendek sampai hampir tidak menutupi bokongmu. Bersikaplah sopan, itu tidak senonoh. Ayolah, aku masih muda. Aku butuh bersenang-senang, atau aku tidak akan bisa bersenang-senang saat aku besar nanti, jawab Kiao Xin tanpa malu. Pada saat itu, Li Chuan mendekat dan menyerahkan sepasang sandal kepada Lin Yi. Apakah pekerjaanmu sibuk hari ini? Apakah lukamu tegang? Aku kebanyakan kerja di kantor, jadi nggak selelah yang kamu kira. Tenang saja, kata Lin Yi sambil menepuk dadanya. Lagi pula, dengan kondisi fisikku dan obat yang kau bawakan, aku sudah hampir pulih sepenuhnya. Meski begitu, kamu perlu lebih banyak istirahat. Aktivitas berat apapun bisa dengan mudah membuka kembali lukanya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Li Chuan tersenyum lembut. Xin, bantu kakak Lin mengganti perbannya. Aku akan memasak makan malam. Tidak perlu, aku sudah makan malam, sela Lin Yi. Kalau begitu, aku akan menyiapkan obatmu. Lukanya masih perlu didisinfeksi. Berhenti. Kalian berdua duduk saja di sofa. Aku kesini bukan untuk dimanja. Aku bisa urus sendiri. Kiao Xin bergerak dengan cekatan, menemukan peralatan medis dengan mudah. Karena dia tidak sehebat Li Chuan, dia sering mengambil alih tugas keperawatan, dan tekniknya menjadi sangat efisien dan mudah. Dalam waktu kurang dari 10 menit, perban diganti, dan obat tetes anti peradangan dan penyembuhan diberikan. Selain itu, Kiao Xin dengan penuh perhatian membawa beberapa buah untuk Lin Yi, menciptakan suasana yang sangat santai dan nyaman. Saudara Lin, apakah ada hal menarik yang terjadi di kantor polisi akhir-akhir ini? Ceritakan padaku. Belum ada kasus besar, tapi kami punya sengketa warisan yang rumit dan mungkin butuh waktu untuk diselesaikan. Sengketa warisan tidak menarik, komentar Kiao Xin. Kasus pembunuhan jauh lebih menarik. Jangan bilang begitu. Kamu tidak bisa bercanda tentang hal-hal seperti itu. Mengerti, kakak Lin, jawab Kiao Xin sambil menyeringai nakal. Setelah merawat luka Lin Yi, mereka bertiga duduk di sofa, mengobrol dan menonton TV, menikmati momen santai yang langka. Dering. Sekitar pukul 10 malam,
Lin Yi menerima telepon dari Li Xianghui, yang kedengarannya agak mendesak. Kamu ada di mana? Di rumah, ada apa? Aku tidak percaya kau lupa. Operasi penindakan akan dimulai beberapa hari lagi. Kita semua sudah kembali ke kantor polisi. Cepat ke sini. Aku benar-benar lupa soal itu, Lin Yi tertawa. Aku sedang dalam perjalanan sekarang. Cepatlah. Kami sedang menunggumu sekarang. Oke. Aku akan sampai dalam 20 menit. Setelah menutup telepon, Lin Yi bangkit dari sofa, dan Li Chuhan juga berdiri. Apakah ada sesuatu yang terjadi di kantor polisi? Lin Yi mengangguk. Aku harus pergi ke sana dan mungkin tidak akan kembali malam ini. Hati-hati dengan lukamu. Hindari aktivitas fisik yang berat, atau lukanya bisa terbuka kembali, Li Chuhan mengingatkannya. Saya akan. Lin Yi dengan lembut memegang kepala Li Chuhan dan mencium keningnya. Tunggu aku di rumah. Kakak Lin, aku juga mau cium, goda Qiaoxin. Lin Yi meraih mantelnya dan meninggalkan rumah, naik taksi ke kantor polisi Xinsan. Begitu dia berjalan melewati pintu masuk utama, dia merasakan suasana tegang merasuki seluruh kompleks, seperti ketenangan sebelum badai. Lin Yi dengan santai berjalan ke kantor Li Xianghui dan mendapati seluruh tim investigasi kriminal ada di sana, tampak seolah-olah mereka tengah mempersiapkan sebuah acara besar. Dilihat dari keadaannya, sepertinya operasinya akan dimulai malam ini. Li Xianghui mengangguk. Ada informasi bahwa Bai Yongshu akan berada di pemandian Qianjiang malam ini. Para petinggi sedang rapat sekarang, dan begitu rapat selesai, kami akan pindah. Pemandian Qianjiang, gumam Lin Yi. Kamu tahu tempat itu? Lin Yi mengangguk. Tidak bagus. Stafnya tidak menarik, keterampilan mereka biasa-biasa saja, dan harganya terlalu mahal. Jauh dari kata bagus seperti Danau Huaqing. Satu-satunya kelebihannya adalah keamanannya. Setiap orang. Seriuslah. Kita tidak sedang membicarakan itu, kata Li Xianghui. Kami akan segera pindah, dan tim distrik Songjiang akan bergabung dengan kami. Kami tidak boleh lengah kali ini. Aku mengerti, tapi kalian semua tampak terlalu tegang, kata Lin Yi dengan acuh tak acuh. Bai Yongshu tidak perlu dikhawatirkan. Kalian semua membuatku gugup. Ini bukan seperti yang kalian pikirkan. Bai Yongshu bukan masalahnya, kami yakin dia tidak akan kabur malam ini. Perhatian utama kami adalah memastikan tim distrik Songjiang tidak mengambil semua pujian, jelas Li Xianghui. Ini bukan hanya soal mendapatkan poin dari atasan, ini soal reputasi kita sendiri. Kalau tidak, kita akan dianggap kelas 2 oleh rekan-rekan kita. Pembicaraan Li Xianghui tentang menjadi kelas 2 agak dibesar-besarkan. Namun kesempatan untuk operasi gabungan seperti ini jarang terjadi, dan jika mereka berhasil menangkap tersangka, mereka akan mempunyai hak untuk membanggakan diri di depan kantor polisi lainnya. Tidak perlu terlalu stres. Polsek Xinsan kuat dan dilengkapi dengan baik. Apa yang perlu ditakutkan? Kenapa kau menatapku saat kau bilang, kuat dan bersenjata lengkap, selagu Yiran? Kebetulan saja, jangan terlalu dipikirkan, kata Lin Yi sambil melirik Guyiran. Lagi pula, ukuran tubuhmu tidak menunjukkan kalau kamu kuat dan bersenjata lengkap. Persetan denganmu. Aku akan membunuhmu. Ayolah, kalian berdua. Ini bukan waktunya bercanda. Kita tetap fokus, kata Zhang Hui, rokok masih di mulutnya. Kak Hui, kamu juga begini. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ayo kita masuk dan tangani saja. Masalahnya, pihak lain tidak punya banyak hal yang perlu dikhawatirkan, jadi kami khawatir, jawab Zhang Hui. Bab 2027. Bunga bawang. Hah? Apa maksudmu? Kamu, si ahli bermalas-malasan, tidak tahu apa yang terjadi di kantor polisi Songjiang, kata Zhang Hui. Orang-orang di sana tidak terlalu mengesankan, tapi ada seorang wanita bernama Ling Han yang luar biasa tangguh, dan benar-benar kekuatan yang harus diperhitungkan. Kami agak waspada terhadapnya. Serius. Seorang wanita bikin kamu sekaget ini. Saat dia berbicara, Lin Yi melirik Guyiran. Di benak Lin Yi, Guyiran sudah cukup tangguh di kalangan wanita. Dia tidak sekelas. Bayangkan saja membandingkan nilai B dengan nilai D, ada perbedaan yang wajar. Sudahlah, bisakah kalian berhenti membesar-besarkan semua ini tentang bentuk tubuh, bentak Guyiran. Jangan marah, itu hanya metafora, kata Zhang Hui. Dan wanita yang kau bicarakan itu tidak jauh lebih tua dari kalian berdua. Dia sangat cakap dan tangguh. Lin Yi, kau mungkin bahkan tidak sanggup melawannya. Serius, dia sekuat itu. Lin Yi sedikit terkejut. Meskipun dia tidak pernah sepenuhnya menunjukkan kemampuannya di hadapan mereka, dia dianggap sebagai tokoh teratas di distrik Xinsan. Sekarang mereka mengatakan bahwa dia mungkin tidak dapat mengalahkan wanita ini, sesuatu yang tidak terduga. Jadi kalian semua waspada hanya karena dia. Tepat sekali, karena dia orangnya asli. Lin Yi mengangguk. Kalau lawannya perempuan, wajar saja kalau disebut jagoan. Dering, dering, dering.
Pada saat itu, telepon Li Xianghui berdering, dan dia segera menjawabnya. Ya, Tuan. Setelah pertukaran singkat, Li Xianghui berdiri dan berbicara. Cukup ngobrolnya, ayo kita berangkat. Waktunya berangkat. Ayo kita lakukan ini. Sementara itu, unit lain di kantor polisi juga bersiap. Mereka semua segera berkumpul di halaman kantor polisi, dengan lebih dari 50 petugas berbaris rapi dalam 4 baris, menunggu instruksi lebih lanjut. Tak lama kemudian, Liu Guangxian muncul dari gedung, wajahnya tegas saat berdiri di depan Li Xianghui dan yang lainnya. Ia mengamati kerumunan dengan tatapan serius dan berkata, operasi penindakan akan segera berakhir, dan aksi malam ini adalah penyisiran terakhir. Kita harus menangkap Bai Yongxu dan 16 tersangka lainnya tanpa memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Atas perintah tersebut, para petugas bubar dan menaiki kendaraan masing-masing. Di kantor polisi Songjiang, situasinya juga sama tegangnya. Lebih dari selusin mobil polisi dikerahkan, semuanya menuju sasaran yang ditentukan. Di antara kedua wilayah itu, hampir 30 kendaraan terlibat, menjadikannya operasi besar. Banyaknya kendaraan tidak hanya untuk menangkap Bai Yongxu. Bawahannya yang berjumlah puluhan juga menjadi sasaran, dengan rencana menjatuhkan mereka semua sekaligus. Di mobil polisi terdepan, ada 4 orang, termasuk pengemudi. Duduk di kursi penumpang depan adalah seorang wanita berambut panjang. Meskipun rambutnya sekarang diikat rapi menjadi sanggul, tidak ada satu helai pun yang keluar dari tempatnya. Wanita ini adalah Ling Han, orang yang membuat Li Xianghui dan yang lainnya merasa tidak nyaman. Dalam kebanyakan kasus, kemampuan fisik wanita tidak setara dengan pria. Seperti bagaimana seorang petinju wanita mungkin tidak mampu mengalahkan pria biasa yang berlatih secara teratur. Tapi Ling Han adalah pengecualian. Di kantor polisi Songjiang, tak ada pria yang bisa menandinginya. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan lebih dari 3 gerakan melawannya. Tentu saja, dialah yang secara de facto menjadi pimpinan operasi ini. Alasan mengapa Ling Han memiliki kemampuan pribadi yang begitu kuat adalah karena dia telah menguasai teknik bertarung dantian yang mengerahkan kekuatan. Dia sudah mencapai kelas E. Itulah sebabnya ia tetap berada di kantor polisi Songjiang, meskipun baru mencapai level ini sekitar setahun yang lalu. Ia ingin memperkuat kekuatannya sebelum melanjutkan. Ia juga punya rencana sendiri. Ia hanya akan bekerja di sini untuk sementara, dan ia bertekad untuk mengikuti jalan yang ia bayangkan untuk dirinya sendiri di masa depan. Ling Han diam-diam memeriksa perlengkapannya, ekspresinya sangat terfokus. Bos, kenapa serius sekali? Mana mungkin Polsek Sinsan bisa mengalahkan kita? Kau membuatku gugup. Anggota tim laki-laki di sebelahnya berbicara. Namanya Zhao Su, dan usianya hampir sama dengan Ling Han, dan telah bekerja di bawahnya selama lebih dari 2 tahun. Karena pihak lawan berasal dari distrik Sinsan, maka kita perlu bersikap lebih serius. Percakapan mereka memperjelas bahwa penangkapan Bai Yongxu bukanlah prioritas utama mereka. Mereka berfokus pada upaya mendapatkan pengakuan atas operasi ini. Di antara distrik-distrik utama, mereka selalu tidak mencolok. Saya tidak mengerti. Dengan kemampuan distrik Songjiang, kami bahkan tidak membutuhkan mereka. Menangkap Bai Yongxu akan sangat mudah bagi kami. Kami tidak membutuhkan bantuan mereka. Begitulah cara kerja sama antar distrik, bahkan jika kamu tidak menyukainya, jawab Ling Han. Juga, jangan remehkan distrik Sinsan tahun ini. Mereka punya seseorang bernama Lin Yi yang cukup terampil, jadi semua orang harus tetap fokus dan jangan biarkan mereka mencuri perhatian. Lin Yi. Zhao Su menggumamkan nama itu. Belum pernah dengar namanya. Apa dia orang baru? Ya, dia baru, tapi dia sangat cakap, kata Ling Han serius. Belum lama ini, distrik Sinsan berkompetisi dengan 2 distrik lain dalam sebuah kontes, dan dia sendirian membantu distrik terlemah memenangkan juara pertama. Dia punya keterampilan yang luar biasa. Hah, kompetisi-kompetisi itu cuma hal sepele. Nggak ada artinya, kata Zhao Su. Lihatlah persaingan di seluruh kota setiap tahun. Kita selalu meraih juara pertama dengan keunggulan yang luar biasa, sementara yang lain hanya bisa berebut posisi kedua. Tepat sekali. Kalau si Lin Yi itu ketemu kamu, bos, dia nggak akan punya kesempatan, timpal anggota tim lainnya. Meski begitu, kita perlu menanggapinya dengan serius. Apapun yang kita lakukan, kita harus mengerahkan segenap upaya. Dipahami. Orang-orang di dalam mobil menanggapi, meskipun mereka masih tertawa, tidak menanggapi kantor polisi Sinsan dengan terlalu serius. Dalam kegelapan, puluhan mobil polisi melaju kencang melewati Zonghai, semuanya menuju sasaran mereka. Sekitar 40 menit kemudian, 5 mobil polisi tiba di pemandian Qianjiang di Zonghai. Akan tetapi, hanya 4 orang di antaranya yang termasuk dalam 2 daerah pemilihan tersebut. Mobil yang tersisa berasal dari kantor pusat, membawa para pemimpin yang mengawasi operasi. Sasaran mereka adalah untuk menuntaskan kampanye penindakan Zonghai dengan sempurna dan memperoleh sejumlah pujian dalam prosesnya.
Kelima mobil itu diparkir di lokasi yang tidak mencolok, agar tidak terdeteksi. Begitu mereka berada di posisi, anggota kunci dari kedua distrik turun. Tim distrik Songjiang segera menyadari Lin Yi berdiri di belakang Liu Guangxian. Zhao Su berbisik kepada Ling Han. Bos, apakah anak laki-laki cantik itu Lin Yi yang kamu sebutkan? Bab 2028. Wawasan Lin Yi. Karena gelap, Ling Han harus melihat lebih dekat sebelum mengenali Lin Yi. Itu pasti dia. Karena dia hanya melihat fotonya dan tidak bertemu dengannya secara langsung, dia harus mencarinya dengan saksama. Tidak mungkin, lihat saja dia. Kulitnya halus dan penampilannya sopan, dia tampak seperti perwira rendahan biasa. Bagaimana mungkin dia bisa membalikkan keadaan dalam kompetisi antar distrik? Saya juga merasa begitu. Mungkin kantor polisi Sinsan melebih-lebihkan kemampuannya, tambah Zhao Su. Ling Han sedikit mengernyit. Meskipun seseorang seharusnya tidak menilai dari penampilannya, penampilan Lin Yi yang lembut tidak sesuai dengan gambaran yang ada di benaknya. Aku tidak sepenuhnya yakin apa kebenarannya, tapi jangan fokus pada itu sekarang, kata Ling Han serius. Tujuan kami adalah menjadi yang pertama menangkap Bai Yongshu. Selebihnya bukan urusan kami. Saat Ling Han dan timnya menilai Lin Yi, tim distrik Sinsan juga menilainya. Saudara Li, wanita yang kamu sebutkan itu pasti yang rambutnya diikat, kan? Ada 3 wanita di pihak mereka. Bagaimana kau bisa mengenalinya? Kap D, jauh lebih besar dari Gu Yiran, canda seseorang. Gu Yiran. Dengan pakaian tertutup seperti itu, bagaimana kau bisa tahu? Tanya Zhu Junqi. Ukurannya semua sama menurutku. Itu hanya pengalaman yang berbicara. Gu Yiran menatap Lin Yi dengan tajam dan bergumam pada dirinya sendiri, sekelompok orang mesum. Pada saat ini, ketiga pemimpin operasi berkumpul bersama. Di antara mereka ada seorang pemimpin kantor pusat bernama Liu Chunjiang, yang berdiri di tengah kelompok. Dari sikapnya, jelas dia tidak mengetahui identitas Lin Yi yang sebenarnya. Saya tidak akan membahas pentingnya misi ini, kalian semua sudah paham betul. Saya serahkan komando kepada kalian berdua, jadi tinjau kembali rencana kalian dan pastikan tidak ada yang salah. Pendekatan Liu Chunjiang merupakan buku teks. Dia secara lisan menunjuk Liu Guangxian dan Han Zhongyu dari distrik Songjiang sebagai pemimpin, tetapi pada kenyataannya, hal ini tidak memiliki makna praktis. Jika misi gagal, keduanya akan disalahkan. Jika berhasil, Liu Chunjiang akan mengklaim sebagian besar pujian. Kedua pria itu menjawab dengan tenang. Kemudian Liu Guangxian dan Han Zhongyu pindah ke satu sisi. Han Zhongyu tersenyum dan berkata, Liu Tua, untuk misi ini, kedua distrik kita harus bekerja sama dengan erat. Kita harus memastikan kita menangkap mereka semua. Jangan sampai ada yang lolos. Tentu saja, jawab Liu Guangxian sambil tertawa lebar. Aku sudah mengerahkan semua petugas elit dari kantor polisi Sinsan untuk ini. Tak satu pun dari mereka akan lolos. Senang mendengarnya, kata Han Zhongyu. Mari kita tetap pada rencana yang kita bahas sebelumnya. Semuanya harus berjalan lancar. Liu Guangxian setuju dan kemudian memanggil semua orang untuk memberikan instruksi. Namun saat hendak memberikan tugas, Han Zhongyu angkat bicara dan berbicara kepada kedua tim. Sesuai rencana yang saya uraikan sebelumnya, masing-masing distrik akan menjalankan tanggung jawabnya masing-masing selama operasi ini. Pemandian ini memiliki pintu depan dan belakang. Selama operasi, kantor polisi Songjiang kami akan menangani pintu belakang sementara kantor polisi Sinsan menangani bagian depan. Kami akan menjebak mereka di dalam seperti menangkap ikan dalam tong. Tidak akan ada yang lolos. Lin Yi bertukar pandang dengan Li Xianghui, merasakan bahwa Han Zhongyu cukup licik. Operasinya bahkan belum dimulai, namun Han Zhongyu sudah mengambil pujian. Rencana yang telah dibahas bersama, kini seolah-olah semuanya adalah perbuatannya. Dia memberi perintah seolah-olah dia adalah panglima tertinggi, mengalahkan Liu Guangxian yang lebih jujur. Lebih buruknya lagi, dengan kehadiran pejabat tinggi, kata-kata Han Zhongyu membuat Liu Guangxian tampak seperti kaki tangan belaka. Lin Yi terkekeh pelan, bersimpati dengan rasa frustrasi si tua Liu. Selain itu, menurut informan kami, Bai Yongshu berada di kamar 409 pemandian umum. Setelah operasi dimulai, pastikan untuk bertindak diam-diam. Kami tidak ingin memberitahu geng Bai Yongshu sebelum waktunya, karena mereka mungkin akan melawan dengan putus asa, yang akan mempersulit penangkapan. Itulah rencana untuk malam ini. Semua orang aman. Baik, Tuan. Petugas kantor polisi Songjiang menanggapi. Kalau begitu, mari kita mulai. Tunggu, sela Lin Yi. Hanya itu saja rencananya. Han Zhongyu melirik Lin Yi. Dia mengetahui reputasi Lin Yi dari kompetisi antar distrik, tetapi terkejut melihatnya berbicara. Itu saja. Han Zhongyu tampaknya menebak apa yang akan dikatakan Lin Yi dan dengan cepat menambahkan. Saya mengerti Anda mungkin berpikir rencananya terlalu sederhana,
Tetapi sebagai perwira berpengalaman, saya bisa memberitahu Anda bahwa operasi di dunia nyata tidak seperti film atau novel. Semakin rumit rencananya, semakin besar kemungkinan akan terjadi kesalahan. Kesederhanaan adalah kuncinya. Saya yakin Pak Tua Liu telah mengajarkan Anda prinsip dasar ini. Operasi itu bahkan belum dimulai, tetapi ketegangan sudah terjadi antara kedua belah pihak. Para petugas Songjiang memandang Lin Yi dengan geli, mengira dia mencoba pamer. Pada saat kritis ini, dia menantang rencana Han Zhongyu yang mereka anggap naif. Tak jauh dari situ, Ling Han melirik Lin Yi. Awalnya, dia mempunyai harapan besar padanya, mengira dia mungkin akan menimbulkan tantangan selama operasi. Namun kini, dia merasa mungkin dia telah melebih-lebihkannya. Seseorang yang sangat ingin menjadi pusat perhatian tidak mungkin bisa mencapai karir yang jauh. Kekhawatirannya sebelumnya tampak tidak perlu. Liu Chunjiang juga merasa Lin Yi sedang pamer. Menjadi begitu terkenal di usia semuda itu bukanlah pertanda baik. Saya tidak bilang ini terlalu sederhana. Saya bilang ada masalah. Masalah apa? Silakan sampaikan saja, nanti aku jelaskan, kata Han Zhongyu. Siapa bilang pemandian Qianjiang hanya punya pintu masuk depan dan belakang? Pernyataan ini mengejutkan semua orang, karena bukan sesuatu yang mereka antisipasi. Apa maksudmu? Apakah kamu bilang ada pintu masuk ketiga? Ada lebih dari sekadar pintu masuk ketiga, kata Lin Yi. Selain pintu masuk timur dan barat, ada juga pintu masuk selatan. Han Zhongyu tertawa dan berkata, saya tahu pemandian itu punya pintu masuk selatan, tapi tertutup rapat dan tidak pernah digunakan. Jadi, tidak perlu dipertimbangkan. Siapa bilang itu tertutup rapat? Kalau memang tertutup rapat, kenapa dirancang seperti itu? Tak ada yang mau repot-repot menciptakan sesuatu yang tak berguna, bantah Lin Yi. Selain itu, menurut catatan, pemandian Qianjiang telah dibuka selama 8 tahun, dan pintu masuk selatan tersebut dibuat oleh pemiliknya pada tahun kedua, khususnya untuk membantu klien penting melarikan diri selama pemeriksaan polisi. Bab 2029. Kehabisan kata. Perkataan Lin Yi membuat semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pintu selatan memiliki fungsi tersembunyi seperti itu. Kami sudah mengirim orang ke dalam untuk menyelidiki. Ada banyak barang bertumpuk di depan pintu itu. Kalau ada yang mau keluar lewat pintu itu, mereka harus memindahkan semua barang itu dulu. Inspeksi polisi itu sensitif waktu, kalau mereka tidak bisa keluar dari pemandian dalam 1 atau 2 menit, mereka akan tertangkap. Jadi, teorimu tidak benar, kata Han Zhongyu yakin. Apakah kamu yakin penyelidikan menyeluruh telah dilakukan? Tanya Lin Yi. Tentu saja, jawab Han Zhongyu dengan percaya diri. Untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam rencana, saya meminta Ling Han menangani investigasinya. Tidak akan ada masalah. Semua mata tertuju pada Ling Han yang berdiri gagah bagaikan angsa agung. Seolah-olah dia mengatakan bahwa temuannya tidak salah. Liu Chunjiang, yang mengamati dari pinggir lapangan, mendapati situasi itu menarik. Sekarang, tinggal melihat kesimpulan siapa yang benar. Jika ada masalah, ya tetap ada masalah, tidak peduli siapa yang kamu kirim, kata Lin Yi. Bisa kukatakan dengan jujur bahwa barang-barang yang berserakan di depan pintu selatan itu cuma tipuan. Sepertinya banyak barang yang menghalangi jalan, tapi bagian belakangnya kosong. Itu semua cuma tipuan. Lagi pula, kalau orang-orangmu benar-benar menyelidiki, mereka pasti tahu kalau di sebelah pintu selatan ada ruang peralatan. Di dalam ruang peralatan itu ada pintu tersembunyi yang mengarah ke balik tumpukan barang, sehingga mudah untuk menyelinap keluar melalui pintu selatan tanpa ketahuan. Han Zhongyu terdiam mendengar penjelasan Lin Yi. Mengingat situasi saat ini, mereka tidak punya cara untuk membantah klaim Lin Yi karena mereka tidak bisa kembali ke dalam untuk pemeriksaan lagi. Lebih jauh lagi, jika mereka mengabaikan peringatan Lin Yi dan meneruskan rencananya, dan terjadi kesalahan, tidak seorang pun akan mampu memikul tanggung jawab. Liu Guangxian, yang berdiri di dekatnya, juga terkejut dan berbisik kepada Li Xianghui. Bagaimana dia tahu begitu banyak? Apa kau mengirimnya untuk menyelidiki sebelumnya? Tidak, aku tidak melakukannya. Jawab Li Xianghui sambil menggelengkan kepalanya. Lin Yi tidak punya hobi khusus selain kecintaannya pada pemandian umum. Dia tahu betul setiap pemandian umum di kota ini, itulah sebabnya dia sangat berpengetahuan. Liu Guangxian tak kuasa menahan tawa. Orang macam apa yang dia besarkan? Selain pintu selatan yang kusebutkan, pemandian ini juga memiliki ruang bawah tanah yang dirancang sebagai area rekreasi. Ada juga pintu tersembunyi di sana, yang dimaksudkan untuk melarikan diri dengan cepat, lanjut Lin Yi. Dan pintu keluar dari pintu tersembunyi itu tidak di atas tanah, melainkan mengarah ke tempat parkir bawah tanah mal di sebelahnya. Nah, saya cuma polisi baru, jadi mungkin Anda tidak percaya. Kalau begitu, kami dari Polsek Sinsan bisa bertanggung jawab menjaga kedua area ini. Pengungkapan kedua Lin Yi semakin mengejutkan semua orang. Mengetahui tentang pintu selatan adalah satu hal,
tetapi mengetahui tentang pintu tersembunyi di ruang bawah tanah adalah hal yang sama sekali berbeda. Bagaimana dia tahu semua ini? Apakah dia sendiri yang melewati pintu-pintu itu? Para petugas dari kantor polisi Songjiang terdiam. Lin Yi tidak keberatan hanya untuk pamer, dia telah mengidentifikasi kelemahan nyata dalam rencana tersebut. Dan sementara masalah dengan pintu selatan mungkin dilihat sebagai upaya Lin Yi untuk membuktikan dirinya, penyebutan pintu tersembunyi di ruang bawah tanah sudah menjadi bukti yang cukup bahwa kekhawatirannya beralasan. Lagi pula, pemeriksaan sederhana sesudahnya akan mengungkapkan apakah dia hanya mencoba menarik perhatian. Tidak ada orang waras yang akan bercanda tentang sesuatu seperti ini. Kami akan tetap pada rencana awal, tetapi pintu selatan dan pintu tersembunyi di ruang bawah tanah akan ditangani oleh kantor polisi Sinsan. Liu Chunjiang memutuskan, menyerahkan tanggung jawab atas kekhawatiran Lin Yi kepada Liu Guangxian. Jika Lin Yi benar, akan ada imbalannya. Jika dia salah, konsekuensinya akan ditanggung mereka. Dimengerti, jawab Liu Guangxian. Waktunya hampir tiba. Cepat selesaikan detail yang tersisa dan jangan buang waktu lagi, perintah Liu Chunjiang. Lin kecil, Gu kecil, majulah. Saat operasi sedang berlangsung, Lin Yi dan yang lainnya bergerak keluar, dilengkapi dengan perangkat komunikasi mini, dan menuju ke pemandian Qianjiang. Di sisi lain, Ling Han dan Zhao Su juga langsung masuk ke dalam karakter, dengan Ling Han yang berpegangan tangan dengan Zhao Su seperti sepasang kekasih. Gu Yiran melakukan hal yang sama, berpegangan tangan dengan Lin Yi. Hah? Kenapa kamu pegang-pegang tanganku? Mau manfaatin aku? Manfaatkan. Kumohon. Bos Liu menyuruh kita bersikap seperti pasangan, jadi kita harus membuatnya meyakinkan, jawab Gu Yiran. Lihat mereka, mereka sudah punya karakter. Kita seharusnya tidak ketinggalan. Kak, kalau mereka memang seharusnya jadi aktor, mereka bahkan nggak akan bisa jadi pemeran tambahan dengan kemampuan setingkat itu. Ling Han menatap Lin Yi dengan pandangan tidak senang namun tidak berkata apa-apa, merasa bahwa Lin Yi tidak bisa diandalkan dan terlalu sembrono. Apa maksudmu? Tanya Gu Yiran. Lihat di mana kita berada. Itu pemandian. Lin Yi menjelaskan. Pria mana yang mau bawa pacar atau istrinya ke tempat seperti ini? Kamu pikir kita di sini buat makan malam? Bergandengan tangan kayak gitu. Lihat saja sendiri. Ada pasangan yang bergandengan tangan, jadi jangan bicara omong kosong kalau tidak mengerti, balas Ling Han. Lin Yi terdiam, merasa bahwa wanita ini hanya berotot tapi tidak punya otak. Kusarankan kau perhatikan lebih dekat. Orang-orang yang bergandengan tangan itu, orang macam apa mereka? Tanya Lin Yi. Saya bisa memberitahu Anda dengan bertanggung jawab bahwa mereka yang bergandengan tangan bukanlah pasangan atau suami istri yang sah, mereka hanyalah simpanan atau kekasih. Pasangan sungguhan dan orang yang sudah menikah tidak bergandengan tangan di sini. Perkataan Lin Yi tampaknya beresonansi dengan Gu Yiran. Memang benar bahwa pasangan biasa atau pasangan suami istri tidak berperilaku seperti ini di tempat-tempat seperti itu. Kakak laki-lakinya dan kakak iparnya sendiri tidak berpegangan tangan atau berpegangan tangan ketika mereka pergi keluar, tetapi itu tidak memengaruhi hubungan mereka. Tapi apakah itu benar-benar penting, kata Ling Han. Sekalipun mereka salah paham, itu bukan masalah besar. Selama misinya selesai, itu saja yang penting. Kau terlalu banyak berpikir. Mereka tidak akan salah paham tentang hubungan kalian, tapi mereka akan curiga, jawab Lin Yi. Apa maksudmu? Lihat apa yang dikenakan orang-orang di sini, entah rok pendek atau gaun ketat. Nah, lihat kalian berdua. Kalian terbungkus seperti pangsit. Begitu masuk, orang-orang pasti akan curiga. Jadi, mari kita berpencar agar kalian tidak membuat masalah bagi kami. Bab 2030. Teori macam apa itu? Ling Han terdiam mendengar jawaban Lin Yi. Dia selalu percaya diri dengan kemampuan fisik dan keterampilannya. Namun hari ini, dia mendapati dirinya dipandang rendah. Dan saat kami masuk, jangan berkeliaran tanpa tujuan. Tetaplah dekat dengan kami. Lin Yi menambahkan sebelum berjalan pergi bersama Gu Yiran, tidak mau repot-repot mengakui Ling Han lebih jauh. Saat mereka berjalan pergi, Zhao Su bertanya. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Abaikan saja dia. Sementara itu, tim yang bertugas di luar mendengar percakapan tersebut melalui alat penyadap mereka. Han Zhongyu berkomentar. Liu Tua, orangmu ini memang unik. Teori macam apa itu? Dan dia punya banyak sekali. Nada bicaranya jelas-jelas meremehkan. Dia menyiratkan bahwa Lin Yi hanya mengutarakan informasi yang tidak berguna. Lebih baik mencegah daripada menyesal. Kalau orang-orangmu melakukan kesalahan, orang-orang kami masih bisa melindungi mereka. Kita lihat saja nanti, jawab Han Zhongyu dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, kedua tim tiba di pemandian Qianjiang, masuk satu demi satu tanpa jarak yang jauh di antara mereka. Namun, keempat anggota terpecah menjadi 3 kelompok karena Lin Yi tidak benar-benar berjalan berdampingan dengan Gu Yiran.
Mereka menjaga jarak setengah meter, tidak terlalu dekat tetapi juga tidak terlalu jauh. Ini membuatnya tampak seperti pasangan yang kesal satu sama lain tetapi tidak dapat menghindari kebersamaan. Mengikuti di belakang mereka, Zhao Su merasa sedikit gugup. Berbeda dengan operasi penindakan keras yang biasa mereka lakukan, kali ini mereka berpura-pura menjadi pelanggan, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tenang saja. Jangan bertingkah seperti pencuri, kata Ling Han percaya diri. Ikuti saja arahanku. Dengan itu, keduanya mendekati meja depan untuk membeli paket. Namun, mereka terkejut melihat seorang wanita parubaya dengan senyum lebar mendekati Lin Yi. Oh, Bos Lin, kamu di sini. Seperti biasa hari ini. Ling Han dan Zhao Su sama-sama terpana dengan sambutan antusias sang manajer. Mereka semua seharusnya menyamar, jadi mengapa Lin Yi mendapatkan perlakuan VIP? Namun Bu Yiran tetap tenang, karena ia tahu bahwa sebagai pelanggan tetap di tempat seperti itu, wajar saja jika Lin Yi mendapat sambutan seperti ini. Apa maksudmu, seperti biasa? Aku di sini bersama seseorang hari ini, jadi jangan main-main, tegur Lin Yi ringan. Manajer meja depan melirik Bu Yiran dan langsung memahami situasinya. Aduh, saya tidak sadar. Maaf, kata manajer itu sambil tersenyum. Senang bertemu dengan Nyonya Lin. Ini kesalahan saya. Aku bilang aku sedang bersama seseorang, bukan istriku. Kenapa kau memanggilnya Nyonya Lin? Bukankah itu jelas? Sang manajer tertawa. Saya tahu betul preferensi Bos Lin. Anda tidak tertarik pada siapapun di bawah Kap D, dan Nyonya Lin di sini sepertinya paling banter. Kap B tidak terlalu kecil, tapi tidak sesuai standar Anda. Kalau bukan Nyonya Lin, dia tidak akan ada di sini bersama Anda. Meskipun suara manajernya rendah, Bu Yiran menangkap sebagian besar pembicaraan. Sekarang, dia ingin sekali meninju seseorang. Siapakah yang mereka pikir sedang mereka pandang rendah? Kamu punya penglihatan yang bagus, Lin Yi tertawa. Beri aku sesuatu yang menyenangkan. Aku sibuk akhir-akhir ini dan butuh bersantai. Bos Lin, Anda dan Nyonya Lin tunggu di sini sebentar. Saya merasa ada yang tidak beres, bisik manajer itu. Ada apa? Dua orang yang datang setelahmu itu sepertinya agak mencurigakan. Kurasa mereka mungkin polisi. Kalau mereka mulai menyelidiki, bisa gawat untukmu. Serius. Jangan menakut-nakuti aku. Mereka tidak terlihat seperti polisi, apa yang membuatmu berpikir mereka polisi? Saya telah melihat banyak hal selama bertahun-tahun, jadi saya belajar untuk berhati-hati, jelas manajer itu. Lihat cara berpakaian mereka, mereka jelas seperti pasangan. Tapi siapa yang datang ke tempat seperti ini dengan pasangannya? Terlalu kentara. Aku harus memberitahu bos. Itu tidak mungkin, kata Lin Yi. Tadi aku ketemu mereka di luar, dan mereka lagi ngobrol soal bisnis. Kayaknya kamu salah. Mungkin mereka cuma pasangan dekat. Mungkin saja, sang manajer mengakui. Dengan jaminanmu, aku tidak khawatir lagi. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Lin Yi mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, kembali bekerja. Aku akan masuk. Tentu saja, Bos Lin. Jaga dirimu. Sambil mengangguk, Lin Yi dengan percaya diri berjalan ke atas bersama Gu Yiran, bergerak dengan aura seseorang yang memiliki tempat itu. Di luar, Han Zhongyu dan yang lainnya merasakan kelegaan. Jika bukan karena pemikiran cepat Lin Yi, Ling Han dan Zhao Su mungkin telah mengungkap penyamaran mereka. Han tua, kemampuan fisik Ling Han memang luar biasa, tapi dia kurang pengalaman bersosialisasi. Dia perlu meningkatkannya di masa depan, komentar Liu Chunjiang. Memang, Han Zhongyu setuju. Dia tahu dia tidak dapat membantah, karena dia salah. Di dalam pemandian, Lin Yi dan Gu Yiran bergerak menuju bagian belakang lobi, diikuti Ling Han dan Zhao Su di belakang. Tidak menyadari seberapa dekatnya mereka dengan ketahuan, Ling Han dan Zhao Su tetap fokus pada misi mereka. Lin Yi berteriak saat melihat Gu Yiran menuju ke atas. Ada apa? Semua yang ada di atas lantai 3 itu untuk, ya, layanan khusus. Kalau kamu naik pakai baju sendiri, mereka nggak akan mengizinkanmu masuk, jelas Lin Yi. Kamu harus pergi ke kamar mandi wanita, ganti baju mandi, dan basahi rambut dan kakimu sedikit sebelum naik ke atas. Tempat ini punya banyak sekali aturan, gerutu Gu Yiran. Sebenarnya bukan aturan. Hanya saja kamu di sini untuk alasan yang berbeda dari pelanggan biasa. Pola pikir mereka berbeda darimu. Baiklah, baiklah. Mengikuti instruksi Lin Yi, keduanya pergi ke tempat mandi masing-masing. Melihat dari belakang, Ling Han dan Zhao Su saling bertukar pandang bingung, sama sekali tidak dapat memahami apa yang sedang dilakukan Lin Yi dan Gu Yiran. Mereka di sini untuk menangkap penjahat, tapi mereka malah mau mandi. Bos, apa menurutmu mereka terlalu berlebihan dalam penyamaran ini? Apa mereka benar-benar akan mandi? Tanya Zhao Su. Itu mungkin, tapi tidak perlu, jawab Ling Han. Misi kita adalah mencapai lantai 4 dan mengalahkan Bai Yongshu.
Kita tidak perlu membuang waktu dengan semua barang tambahan ini. Aku setuju, kata Zhao Su. Tapi kita harus cepat. Ling Han mengangguk. Ayo pergi. Setelah bulat tekadnya, keduanya diam-diam menuju tangga, berencana untuk menyelinap ke lantai 4. Sekitar 10 menit kemudian, Lin Yi dan Gu Yiran, yang kini mengenakan jubah mandi, muncul dari area mandi masing-masing. Mereka melihat sekeliling tetapi tidak melihat tanda-tanda Ling Han atau Zhao Su. Kemana mereka pergi, gumam Gu Yiran. Ekspresi Lin Yi sedikit berubah. Sial, mereka tidak menyelinap untuk mencoba naik ke sana sendiri, kan? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.